Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, materi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Mari kita simak materinya sebagai berikut. 1. Latar belakangnya kemunculan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri sebagai kelanjutan dari dinasti Umayyah. Munculnya dinasti ini berpengaruh oleh beberapa faktor. A. Ketidakpuasan terhadap dinasti Umayyah. Kebijakan politik Umayyah dianggap terlalu Arab sentris. Warga non-Arab, yaitu Mawali, merasa diperlakukan sebagai warga kelas 2. Banyak pemberontakan akibat ketidakadilan sosial dan politik. Yang B. Persaingan politik keturunan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad, yakni Bani Abbas, mengklaim memiliki legitimasi untuk memimpin umat Islam. Mereka mendapatkan dukungan dari Syiah dan kaum Mawali di wilayah Persia. C. Melemahnya kekuasaan Umayyah, yang disebabkan adanya korupsi, gaya hidup mewah pada khalifahnya, dan konflik internal semakin melemahkan pemerintahannya. Yang C. Pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi. Pertempuran besar ini di tepi sungai Zab, yaitu di kota Irak Utara, antara pasukan Abbasiyah dan pasukan Umayyah. Pasukan Umayyah pada saat itu dikalahkan dan khalifah terakhir pada masa Umayyah itu, yaitu Khalifah Marwan yang kedua, terbunuh ketika melarikan diri. Yang D-nya proklamasi dinasti Abbasiyah. Pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah, Abu Abbas As-Sofah dinobatkan sebagai khalifah pertama. Inilah awal berdirinya Daulah Abbasiyah. Lanjut, yang kedua adalah proses berdirinya Daulah Abbasiyah. A. Gerakan dakwah Abbasiyah. Gerakan ini dilakukan secara rahasia, dipimpin oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, kemudian diteruskan oleh keturunannya. Dakwah dimulai di Humasa dan Khurasan, yaitu di Persia Timur, karena wilayah ini banyak dipenuhi kaum Mawali yang anti Umayyah. B. Peran Abu Muslim Al-Khurasani, tokoh militer penting yang mengorganisasikan pemberontakan besar terhadap Umayyah di Khurasan. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh pendirinya dinasti Abbasiyah. Abu Abbas As-Sofah adalah pendiri khalifah pertama dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Abu Ja'far Al-Mansur adalah khalifah kedua setelah Abu Abbas As-Sofah. Beliau adalah penguat fondasi pemerintahan dan pendiri kota Baghdad. 4. Pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Tempat berdirinya Daulah Abbasiyah pada masa itu adalah di kota Kufah, yaitu di Irak. Kemudian dipindahkan oleh Al-Mansur pada tahun 762 di kota Baghdad. Selain itu, Al-Mansur juga mendirikan sebuah Bait Al-Hikmah, yaitu tempat kajian-kajian ilmu pengetahuan. Yang kelima adalah ciri-ciri pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah pemerintahan Abbasiyah pada masa itu lebih kosmopolitik dan eksklusif. Maksudnya lebih terbuka bagi bangsa Arab dan non-Arab. Terus mengalami kemajuan yang pesat yang sering disebut Golden Age, yaitu di bidang ilmu pengetahuan, filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan administrasi. Pemerintahannya lebih terbuka dan lebih teratur. Dan pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini banyak ilmuwan-ilmuwan yang muncul seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Yang keenam adalah yang terakhir, yaitu kesimpulan singkat dari materi yang sudah kita bahas, yaitu adalah Daulah Abbasiyah berdiri karena ketidakpuasannya terhadap dinasti Umayyah. Berdasarkan dukungan politik, keagamaan, dan sosial dari berbagai kelompok, terutama di Khurasan, mereka berhasil menggulingkan Umayyah melalui pertempuran Zab. Daulah Abbasiyah lalu berkembang menjadi salah satu peradaban Islam terbesar dalam sejarah, khususnya pada masa keemasannya.
Demikianlah materi yang Ibu bisa sampaikan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi ajar kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.